mesti menjadikan masjid itu sebagai sasaran, karena begitu masyarakat itu bisa diberdayakan. Jadi artinya masjid itu punya peran. Oleh karena itu saya juga melatih di kabupaten kota, di provinsi itu perlu memberdayakan mereka ini agar masjid itu betul-betul diberdayakan. Kalau itu bisa dilakukan di berdayakan masjid betul berdaya, maka tugas di provinsi ini akan menjadi lebih. Jadi kalau kita berpikir yang provinsi ini akan mengurus masjid juga, itu berapa sumber daya yang kita miliki pasti terbatas, semuanya akan menunggu itu. Jadi itu saya melihatnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dari Ustaz Yusuf, apa bukti kerja nyata IKMI ini? Jadi kita jawab sekarang. Ustaz Sabroni sebagai pengurus IKMI. Jadi ya, silakan. Terkait dengan apa yang ditanya oleh Pak Yusuf tadi, bahwa inilah yang menjadi kunci atau menjadi target dari kerja-kerja IKMI ke depan, sehingga dan IKMI di tingkat provinsi memang dia adalah IKMI Korwil, ya, koordinator wilayah yang mengkoordinasikan daerah dan kabupaten, sehingga memang secara keorganisasian bahwa IKMI Korwil Riau adalah bagaimana membidangi menjadikan daerah kabupaten dan kota ini adalah berdaya secara keorganisasian, sehingga mereka juga mampu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dari sisi pemberdayaan, dari sisi menjadikan pengurus masjid adalah orang-orang yang mempunyai kecukupan dalam edukasinya, dan kemudian mereka mampu untuk memberikan yang terbaik. Dan seperti disampaikan tadi bahwa perlu ada pemetaan ke depan itu tentang bagaimana pengurus masjid ini betul-betul merasakan bahwa mereka itu punya tempat untuk mengadu dan tempat untuk mencurahkan, dan kemudian mereka juga terhimpun dalam ikatan-ikatan, dan ini yang mungkin salah satu akan kita gulirkan. Salah satu programnya itu adalah bagaimana di setiap kecamatan contohnya masjid-masjid ini apa mereka kemana. Nah, ini juga perlu disiapkan di sana, ada koordinator di tingkat kecamatan, koordinator di tingkat desa dan sebagainya, sehingga nanti pemberdayaannya itu adalah pemberdayaan secara sistemik dan secara organisasi. Oleh karenanya semoga apa yang dirancang atau digulirkan nanti pada raker oleh IKMI Korwil Riau memberikan yang terbaik dan hasil yang mantap. Azan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, azan sudah berkumandang. Ada dua pertanyaan dan ini dijawab panjang semua jawabannya. Tapi saya menganggap begini, pertanyaan ini adalah masukan untuk bahan rapat kerja nanti. Apalagi dari Ustaz Abu Bakar, Prof. Zulfadil juga memang fokus kepada program pemberdayaan IKMI. Saya pikir Ustaz Zulfadil kayaknya mesti pulang, Prof. Kemudian nanti pertanyaan itu sebenarnya menjadi rekomendasi untuk dibawa pada saat rapat kerja nanti. Termasuk juga yang disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar juga sebenarnya salah satunya itu. Maka sebenarnya kita ingin mendengarkan pendapat Buya Profesor Ilyas, kemudian Buya Dr. Zulfi, terutama juga Ustaz Dr. Andre. Tapi waktu yang batasi kita semua, saya berharap IKMI Korwil Riau bisa membuat acara lebih banyak dari waktunya, sehingga ide-ide bernas dari pembicara kita bisa kita tampung dan bisa kita aplikasikan. Dengan terpaksa dan memohon maaf yang sebesar-besarnya, acara ini kita tutup mengingat waktu zuhur. Prof, Prof. Silakan Prof. Ya, ini karena sudah azan ya, Pak Yusuf. Kita MUI punya masjid Bina, dan itu sudah diperdakan. Ya, kita punya masjid 100 masjid paripurna
kemudian memiliki 549 masjid yang diberikan insentif oleh pemerintah kota, dan sekarang masih eksis. Dan itu seperti yang disampaikan, 3 fungsi masjid itu berperan, Idaro, Kebaro, dari Raya. Jadi di tingkat nasional, alhamdulillah, masjid kita itu mendapat peringkat nomor 2 nasional. Nomor 1 Mataram, nomor 2 kita, nomor 3 Bali. Jadi sekarang masih jalan, dan di MUI provinsi sekarang sedang sedang berusaha, ya, sudah kita mulai untuk mendirikan masjid percontohan. Jadi mungkin dari 12.000 yang ada 420 masjid itu akan kita ambil per kecamatan, ya, nanti untuk menjadi masjid percontohan. Alhamdulillah ini disupport oleh Pak Pemerintah daerah, sekaligus juga disupport oleh lembaga amil zakat, ya, fasilitas. Yang kedua, nanti bisa kerjasama Pak Edi, kita sudah punya aplikasi namanya dakwah cerdas. Kita kerjasama dengan MUI dengan UIN dan AMRI. Jadi dakwah cerdas ini bisa menentukan kebijakan mulai dari pelaksana dakwah dari tempat metode materi. Satu contoh namanya, kita ingin melaksanakan dakwah di masjid Abu Nur. Kita melihat mazhab masjid Al-Ma'mur itu, ya kan? Kemudian nanti dari seorang dai yang akan bertugas itu siapa yang paling tepat. Kita lihat dari jarak. Kemudian dari segi mazhab siapa yang paling tepat. Kemudian juga radius 1 kilo dari masjid Al-Ma'mur bisa terdeteksi apa saja penyakit masyarakat yang berada di sini. Kemudian dari sekian banyak penyakit masyarakat itu kita ambil satu yang paling dominan. Begitu kita klik nanti akan keluar materi. Nah, itu MUI sudah punya. Jadi nanti kalau MUI bersedia, ini kita sampaikan dan kita hadiahkan secara gratis aplikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Informasi yang luar biasa buat kita semua. Bapak Ibu, tanpa panjang panjang saya tutup seminar kita pada siang hari ini dengan tema penguatan peran dai dan pengurus masjid dalam menyiapkan generasi yang bermarwah. Tak enak pula kita tepuk tangan karena waktu sedang azan, dan panitia ada plakat. Kami tutup dulu, kemudian ini akan diserahkan kepada panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.